Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia antara Vietnam versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 0-3. Dengan skor telak 0-3. Dengan skor telak 0-3. Ngerti gak sih? Saya ulangi lagi ya. Dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Indonesia masih berada di peringkat nomor 2 grup F, tetapi selisih poinnya dengan Vietnam sekarang menjadi 4 poin. Artinya, jika di pertandingan selanjutnya lawan Irak, Indonesia menang, maka Indonesia dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Saya ulangi lagi ya, biar kalian ngerti gitu. Jika Indonesia bisa menang lawan Irak di pertandingan selanjutnya, maka akan dipastikan Indonesia lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Dan tentunya kemenangan ini sangat spesial bagi timnas Indonesia, karena begitu banyak masalah atau kendala bagi timnas Indonesia sebelum pertandingan kedua ini lawan Vietnam. Sebetulnya sebelum pertandingan pertama lawan Vietnam juga kita tahu ada proses naturalisasi dari Tom Hai dan Ragnar Oratmangun yang tertunda ya, sehingga mereka tidak bisa bermain di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua ini, ketika memang dua pemain tersebut sudah bisa dipastikan membela timnas Indonesia, tetapi kemudian ada sejumlah pemain pilar dari timnas Indonesia yang diberitakan tidak sehat, sehingga kemungkinan tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Artinya memang begitu banyak persoalan bagi timnas Indonesia dan tentunya bagi pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong. Teman-teman sadar gak sih begitu sulitnya pekerjaan dari Shin Tae-yong? Saya bukan ingin membela Shin Tae-yong, enggak. Saya gak pernah komunikasi dengan beliau, saya gak kenal orang-orang yang dekat dengan Shin Tae-yong ya, sama sekali enggak. Sorry, saya agak sedikit emosional. Cuman kalian paham gak begitu sulitnya pekerjaan bagi Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia? Karena begitu besar ekspektasi dari kita semua agar Indonesia itu bisa naik level, agar Indonesia itu tentu bisa meraih prestasi. Ini gak gampang bagi Shin Tae-yong. Terus apa salahnya jika kita mengapresiasi orang ini? Apa salahnya? Apa kerugiannya bagi kita jika kita mengapresiasi Shin Tae-yong? Yang bahkan sebelum pertemuan kedua ini lawan Vietnam sudah optimis bahwa dia akan bisa membawa Indonesia meraih kemenangan. Dan saya jelaskan juga kepada teman-teman di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa yang saya suka dari Shin Tae-yong adalah dia pelatih yang percaya diri, yang optimis, walaupun nanti mungkin hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi dia optimis. Optimisme dialah yang menular kepada para pemain. So it's not easy to be Shin Tae-yong. Sama sekali gak gampang. Belum lagi begitu banyak kritikan dari teman-teman. Ya kan? Gak percaya? Baca saja komentar-komentar di kolom komentar di konten preview ya untuk pertemuan kedua ini ya. Baca aja sendiri, saya gak delete. Banyak yang menghujat Shin Tae-yong, banyak yang menilai bahwa Indonesia tidak akan bisa menang. Di konten preview tersebut saya jelaskan kepada teman-teman bahwa kalau dari segi materi pemain, Indonesia jauh lebih unggul daripada Vietnam, karena sekarang banyak sekali pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Cuma kan para pemain kita harus bisa kompak di atas lapangan, itu saja masalahnya. Kadang-kadang nggak kompak, maka itu permainannya kadang-kadang nggak menarik, bahkan sering banyak kesalahan. Kalau kompak, no problem, nggak akan ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Nah, mungkin nih teman-teman yang hatersnya dari timnas atau Shin Tae-yong akan mengatakan, wah Bung Binder ini lebay. Enggak. Saya sama sekali gak lebay, saya mengatakan ini dari lubuk hati saya jujur. Di pertandingan malam hari ini, sebetulnya para pemain tidak konsisten dalam menjaga kekompakan mereka, tapi mereka bisa survive. Kenapa? Kenapa coba?
mereka bermain dengan hati. Mereka punya satu tekad, harus menang di Vietnam. Itu tekad mereka, itu target mereka. Dari mana target itu? Dari pelatihnya, bos. Ini bukan pelatih kaleng-kalengan. Oke, sekarang kalian akan menanyakan, apa prestasi dari Sintayong? Prestasi dia adalah membangun fondasi bagi timnas Indonesia. Udah. Itu menurut saya sudah merupakan bagian dari prestasi Sintayong, walaupun belum ada piala. Akan dapat itu piala. Sabar aja kalian. Akan dapat itu piala. Sabar. Ini sekarang prosesnya seperti yang saya jelaskan sudah masuk ke tahap persentase 40%. Sabar, butuh waktu. Banyak sekali pemain baru yang sekarang sudah mulai membela timnas Indonesia. Tapi pada intinya mental dari para pemain timnas Indonesia kuat. Karena pertemuan kedua ini bermain di kandang tim lawan yang kita tahu sulit sekali bagi Indonesia untuk bisa menang di kandang Vietnam. Ya kan? Dan saya juga di konten preview untuk pertandingan ini saya jelaskan bahwa kemungkinan Indonesia akan bermain dengan skema defensif, and nggak masalah itu juga, itu adalah bagian dari game plan. Dan betul kan, Indonesia walaupun yang menyerang juga tapi skemanya tetap defensif. Mereka jaga kekompakan di tengah dan juga di belakang, jangan sampai para pemain Vietnam ini bisa menciptakan banyak peluang on target, dan itu ternyata berhasil kan. Gak banyak peluang on target dari para pemain Vietnam, kalau nggak salah 2 atau maksimal 3, gak banyak. Lebih banyak yang melenceng. Mereka sudah frustasi lebih dulu. Dan terlihat para pemain yang bermain di luar negeri dengan para pemain yang bermain di tanah air semuanya kompak, gak ada masalah. Udahlah, hentikan narasi-narasi negatif kalian di sosial media. Tolong, yuk kita sama-sama fokus untuk support timnas Indonesia, karena sekarang tinggal selangkah lagi. Jika nanti menang di next match lawan Irak, maka tentu selisih poinnya kan sudah nanti semakin jauh dengan Vietnam kan. Artinya akan bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus bagaimana dengan pertandingan malam hari ini? Ya kalau menurut saya bagus permainan dari timnas Indonesia. Dalam hal apa? Dalam bertahan. Kita gak kemasukan gol loh. Dalam 2 match lawan Vietnam kita bisa mencatat clean sheet. Itu menurut saya sudah bagus banget mencatat clean sheet, dan tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Vietnam. Mau para pemain Vietnam menyerang 1001 malam, gak akan mereka bisa membobol gawang dari Indonesia. Ya kalian lihat saja, pertahanan begitu rapat, begitu solid. Seperti mereka sudah bermain bersamaan untuk waktu yang cukup lama. Tapi kan kita tahu banyak juga pemain-pemain yang baru bermain kan, secara bersamaan kan. Tapi lihat, mereka kompak. Mereka gak membuat kesalahan. Jadi memang game plan dari Sintayong itu meminta para pemain harus bermain agresif dalam bertahan, transisinya harus cepat. Cuma masalah dari Indonesia ini selalu ini yang saya perhatikan, dalam membangun counter, passingnya itu jarang banget akurat. Itu yang masih menjadi PR nih bagi para pemain timnas Indonesia. Padahal konsepnya atau game plan-nya dari Sintayong ini sudah benar nih dalam 2 match lawan Vietnam. Tapi ketika punya momen untuk fast break atau counter attack, selalu menjadi masalah itu passing, antara memberikan passing terlalu cepat atau terlalu lama menahan bola. Nah ini masih menjadi PR bagi semua pemain dari timnas Indonesia. Tapi walaupun di pertandingan malam hari ini Vietnam mendominasi jalannya pertandingan karena mereka lebih banyak menguasai bola, ya kan, persentase ball possession mereka tentu lebih tinggi daripada Indonesia, dan secara keseluruhan atau total mereka menciptakan lebih banyak peluang walaupun on targetnya gak banyak, sangat sedikit. Tapi kan yang penting adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya apa? Yang tadi sudah saya katakan di awal, Indonesia menang dengan skor 0-3. Terus bagaimana cara Indonesia memulai pertandingan ini? Mereka tidak langsung bertahan, enggak. Kalau langsung bertahan itu akan memberikan momentum bagi para pemain Vietnam. Kalau menurut hemat saya, Sintayong meminta para pemain main high press dulu nih. Jangan membiarkan para pemain Vietnam leluasa dulu. Main high press dulu. Dan itu yang mereka lakukan, karena kalau nggak salah menit ke-5 atau 6 Hoki Caraka sudah punya peluang untuk mencetak gol. Dan hebat juga nih Sintayong, percaya dia kepada Hoki Caraka ya, walaupun Hoki Caraka kemudian ditarik di babak kedua. Tapi kenapa dia memainkan lagi Hoki Caraka? Dia ingin pemain ini berkembang. Tentu dia punya naluri bahwa pemain ini punya bakat, punya potensi untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Karena itu dia memainkan Hoki Caraka lagi. Walaupun saya juga tidak sependapat gitu dengan pilihan Sintayong, tapi kita perlu serahkan kepada dia. He knows more better than us. Dia yang lebih paham daripada kita. Betul kan? Dan
saya melihat hoki ini mulai punya confidence. Oke, setelah dia gagal mencetak gol karena di-save oleh penjaga gawang Vietnam, kemudian kita lihat dari situasi corner, Tom Hay bisa memberikan umpan kepada Bang Jayadi yang mencetak gol. Kapan terakhir kali Indonesia mencetak gol dari corner? Sudah lama. Kok bisa mencetak gol? Teknik permainannya sudah jauh lebih baik. Ya dong, lihat umpan yang masuk swing corner. Swing itu artinya, jadi bolanya melengkung di udara. Bang Jayadi masuk secara tiba-tiba bisa mencetak gol. Ini kunci bagi Indonesia mencetak gol secara cepat. Tapi kita tahu para pemain Vietnam kan mentalnya gak drop. Boleh aja mereka menyerang, tapi dalam proses membangun serangan counter, sebetulnya babak pertama para pemain Indonesia cukup baik. Karena sepertinya para pemain Vietnam masih belum bisa membaca pergerakan dari Ragnar dan juga Nathan. Yang sama-sama bermain baik ya, di flank sebelah kiri ya. Jadi, nah saya beberapa kali menelan ludah karena mata saya masih sakit nih, yang sebelah kiri ya. Jadi sorry juga. Jadi karena Ragnar dan Nathan itu sangat kompak di sebelah kiri. Nah mereka yang terus-menerus membangun serangan dan itu gol ya adalah berkat kejelian dari Ragnar yang mampu melakukan penetrasi. Kan saya katakan beberapa kali pemain ini biasa melakukan pergerakan cutting inside. Dan betul dia lakukan itu dan finishingnya bagus kan. Padahal dia bukan ditempatkan sebagai striker. 0-2. Memang para pemain Vietnam tentu berusaha untuk bisa mencetak gol, minimal memperkecil ketertinggalan. Mereka langsung punya peluang yang berbahaya, tapi melenceng juga. Kemudian punya peluang lagi, kalau nggak salah bisa di-save oleh Hernando Ari. Jadi memang sulit mereka menciptakan peluang. Indonesia fokus dalam bertahan, nggak masalah. Ini adalah game plan. Yang dicari itu adalah hasil akhir yang positif. Kalau bisa menang bagus, kalau nggak minimal imbang, jangan kalah kan gitu. Dan memang setelah itu di babak kedua juga Indonesia lebih banyak bertahan dan saya pikir keputusan dari Sintayong untuk menarik keluar Hoki, memainkan Egy juga cukup baik ya karena Egy bermain sebagai false nine, kemudian Asnawi ditarik keluar karena dia juga sudah mendapatkan kartu kuning, Hoki juga sudah mendapatkan kartu kuning kan. Asnawi juga saya lihat sulit banget ya untuk bisa melakukan tackling, untuk bergerak ke depan. Tampaklah timnas kehilangan Sandy Walsh. And then ketika Yakob masuk, Yakob bagus sekali ini pemain. Ya saya gak tahu Yakob nonton gak ya konten ini, tapi Yakob tolong jika kamu punya peluang untuk bermain di luar negeri, ambil peluang tersebut. Kamu ini pemain yang bagus. So you have to develop. Kamu ini kalau bisa bermain di luar negeri, ya coba. Tapi tetap harus yang bisa memberikan kamu menit bermain. Ini bagus sekali ini pemain lo. Bertahannya bagus, menyerangnya juga bagus. Dia kan punya skill individu, tenang banget. Dan itu yang saya katakan, jika tenang, Indonesia bisa menang. Walaupun prediksi saya adalah kemungkinan pertandingan malam hari ini berakhir dengan hasil imbang. Kenapa? Karena begitu banyak pemain dari Indonesia yang dinyatakan tidak fit, tapi ternyata kan ada beberapa yang juga bisa kembali bermain ya. Memang Ivar Jenner gak bermain, Rafael Struijk gak bermain, tapi karena sekarang pilihannya juga cukup banyak bagi Sintayong ya gak ada masalah juga. Dua pemain tersebut tidak bisa main kan. Nah tapi di babak kedua itu saya melihat para pemain Indonesia fokus dalam counter, tapi counternya itu selalu gak rapi, bukan karena para pemain Vietnam bisa press, tapi passingnya itu kadang-kadang nggak akurat, walaupun ada 1-2 kali bisa menyerang ya, sekali itu Ragnar tuh sudah bagus, tapi ya akhirnya kelelahan juga kan, nggak bisa memberikan passing, and passing Ricky Kamboja juga sama seperti itu. Tapi kemudian teman-teman, 3 pemain pengganti bekerja sama untuk bisa mencetak gol ketiga bagi Indonesia. Ricky Kamboja shooting, kemudian di sana ada Egy, dia sundul, terkena mistar. Di sana ada Ramadan Sananta yang masuk sebagai pemain pengganti untuk melengkapi kemenangan dari Indonesia menjadi 0-3. Terus apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan malam hari ini? Yang pertama, jika bermain away, para pemain dari timnas Indonesia harus disiplin. Bagaimana caranya disiplin? Tahanlah emosi kalian. Kan mereka mainnya tenang. Tenang aja, nggak ada kepanikan. Dapat bola, halau, intercept. Ya. Dan jangan juga sekarang protes, Indonesia gak bermain indah. Ya, gak perlu juga protes seperti itu kalian. Karena yang dibutuhkan adalah hasil akhir. Dan konsep permainan seperti ini yang memang pas bagi timnas Indonesia, apalagi ketika bermain away. Ketika bermain di GBK, kita tahu ada faktor lapangan yang mempengaruhi passing dari para pemain Indonesia. Tapi ketika sekarang bermain di Vietnam, lapangan bagus, aman. Ya, tinggal sekarang bagaimana end passing mereka aja bagus. Jadi disiplin itu sangat penting. Tidak emosional. Fokus dan konsentrasi terjaga selama lebih dari 90 menit. Karena tadi kalau nggak salah injury time sampai 10 menit. Di babak kedua kan, kalau nggak salah sampai menit 100 tuh bermain. Tapi nggak kebobolan juga. Hernando Ari tenang, kan diproteksi terus dia.
Jadi itulah yang saya katakan, lini pertahanan kita harus solid. Jika lini pertahanan kita solid, para pemain disiplin, para pemain gak egois, para pemain paham peran dan tanggung jawab mereka di atas lapangan, Sintayong masih bisa melakukan pergantian pemain yang banyak di babak kedua untuk memainkan pemain-pemain yang lebih bugar, ya kan, tentu Indonesia akan menjadi tim yang disegani di level Asia. Tapi sekarang kita jangan berpikir jauh dulu, ya kan, dan kita juga ya jangan terlalu banyak gembar-gembor dulu. Kita perlu bersyukur dan kita perlu berdoa kepada Tuhan yang membuka jalan bagi Indonesia. Sekarang jalannya sudah kebuka, tinggal bagaimana di next match lawan Irak. Ya kalau nggak bisa menang jangan sampai kalah lah, kan mainnya kan di kandang kita sendiri ya. Kemudian next match lawan Filipina, bantai Filipina dan Indonesia akan lolos ke round 3. Dan bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan malam hari ini lagi-lagi adalah Bang Jayadi. Luar biasa koordinasinya di lini pertahanan, tenang banget ini pemain. Oke lah, Tom Hea bagus ya, tapi dia juga mengalami kesulitan beberapa kali memberikan passing atau shooting yang akurat. Pemain bagus, Tom Hea, Ragnar juga bagus, cuman bagi saya tetap J.Id Ses ini nggak ada obatnya, apotek bangkrut ini, udah tutup lah apotek lah. Bangkrut apotek, luar biasa ini pemainnya. Dan saya melihat pada saat babak pertama berakhir dia merangkul tuh Rizky Ridho, Asnawi, iya kan? Nah, mereka mulai diskusi. Seperti itulah tim spirit dari Timnas Indonesia. Mereka semua membela Timnas Indonesia untuk mempersembahkan yang terbaik. Jadi tolonglah teman-teman ya, mungkin yang jika tidak suka dengan Timnas, tidak suka dengan ST, ya gak perlu juga berkomentar negatif. Gak perlu juga ya. Yang penting kita mendukung lah Timnas kita agar bisa terbang tinggi, agar skuad Garuda bisa terbang tinggi. Dan malam hari ini saya sangat emosional karena saya sangat senang. Emosional bukan artinya marah-marah, tetapi ya itulah. Dan enaknya tahu gak apa, malam hari ini kita bisa tidur nyenyak. Ya kan, tidur nyenyak. Dan saya juga berharap mimpi indah. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.